Hai, selamat pagi. Sudah lama nggak bikin vlog ya. Saya sekarang lagi di Marina Bay Sands. Di belakang saya adalah 3 tower hotel yang unik ya. Di atasnya kayak kapal. Saya ke atas itu sering banget naik ke sana $10. Tapi kalau disabilitas gratis. Oke, saya ke Singapura dalam waktu 3 bulan ini yang keempat kalinya. Kali ini saya fokus dengan lecturer oleh Profesor Johannes Widodo, bekerja sama dengan IAI Jakarta dan IAI Singapura. Dengan teman-teman IAI Jakarta, kalau nggak salah sampai 30 orang, kita lecturer bicara tentang carbon neutral. Jadi kuliah di NUS, National University of Singapore. Terus kita case study ke luar, itu ada di Dawson. Terus lalu kita juga Capital Spring, jalan-jalan melihat termasuk Pinnacle Dawson. Mereka ini bicara tentang karbon neutral, di mana kita harus menghijaukan bumi. Kita bicara tentang banyak hal, diskusi dengan Profesor Johannes Widodo, dan ya luar biasa, sangat muda serta bahasanya slang banget, koboyan, pakai topi koboi dan gayanya keren banget. Padahal beliau sudah lansia, tapi luar biasa. Aku seneng banget dengan beliau. Oke, sisa harinya saya juga biasa keliling Singapura. Sebenarnya niat banget untuk menyelesaikan 100 km terakhir dari 160 km yang harus saya kelilingi di Singapura. Tapi karena belakangan ini hujan terus, bahkan hari pertama itu saya kehujanan, walaupun pakai jas hujan, dengan Mas Kardi naik bis mencoba ke NUS dulu sebelum besoknya kuliah. Jadi hari pertama ternyata ke NUS itu tidak terlalu ramah disabilitas sehingga hujan-hujan, dan waktu itu saya tidak bawa payung, nggak kepikiran Singapura hujannya berat banget. Lalu saya pakai jas hujan, muterin NUS untuk masuk ke sana, SD 4. Dan itu karena malam saya diantar oleh Mas Kadi, ya nyasar kehujanan, kedinginan, dan saya baru tahu Singapura tuh cukup dingin, mungkin sampai di bawah 25 derajat. Saya nggak bawa celana panjang, nggak bawa jaket, apalagi Singapura kan seakan seperti Jakarta. Tapi ya kenyataannya juga nyaman ya, dengan sepaya. Dan hari pertama itu saya agak sedikit merasa sakit karena itu dingin banget, dan saya ingin banget tetap keliling Singapura setelah kuliah. Jadi saya keliling, belum ke Connector Park karena hujan. Jadi saya cuma keliling kota, tapi juga sampai belasan kilo ya, keliling kota. Jadi dalam satu di kota itu, di downtown Singapura itu, saya tidak sama sekali tidak naik MRT dan tidak naik bis. Jadi saya full pakai Gusoda. Yang pertama keliling, waktu hari terakhir itu saya dengan Andri hujan-hujan ke Labrador Park. Itu adalah mangrove forest, itu natural. Itu keliling bolak-balik, harusnya bisa sambung ke Vivo City, tapi ditutup karena sedang diperbaiki. Jadi muter lagi dan jalan ke Vivo City. Padahal itu
cukup jauh, tapi niatnya adalah begitu. Lalu juga saya ke Sembawang hot spring, jadi dingin, kita berendam kaki air panas 30 derajat, tapi itu baru 15 menit hujan. saya harus berteduh. Terus itu juga saya juga sempat ke Keppel Bay. Kita bisa melihat beberapa townhouse dan apartemen reflection yang dari jauh tuh kelihatannya oke, dengan reflection yang mungkin 60 lantai dengan 3 tower yang nggak salah. Jadi jauh oke, tapi ternyata dari semakin dekat saya melihat itu sangat krusial desainnya. Bebeng seperti kantor, kaca-kaca yang sangat berwarna-warni abu-abu putih hitam itu membuat agak merusak pemandangan ya. Bebang banget, jendelanya dibuka kayak di kantor itu, dan dia bisa terbuka lebar. Itu nggak bagus, karena itu kalau Jakarta untuk membunuh diri. Kan ada aturannya nggak boleh lebih dari 20 cm ya, tapi yang di sana itu bisa sampai 40 derajat itu terbuka. Itu bisa mati bunuh diri. Oke, terus jalan Keppel Bay, Keppel Marina, ada apartemen ke townhouse Caribbean, reflection sendiri yang townhouse, dan Crystal. Saya keliling itu keren banget itu mimpi saya pingin tinggal di situ, nggak mungkin, itu mahal banget. Kita nyebrang Keppel Bridge sampai ke Marina ujung, itu satu klub bar, restoran, terus balik lagi baru ke Vivo. Dari Vivo nyebrang ke Sentosa, bolak-balik, terus pingin naik lihat St. James yang tadinya tempat apa saya lupa, tapi untuk menjadi galeri, tapi karena hujan kita nggak bisa ke sana. Oke, dari situ. Terus hari berikutnya saya keliling kota saja, benar-benar dari hotel lewat Padang, Raffles, terus ke SOTA, School of Art of Singapore. Itu keren. Itu juga salah satu contoh energi zero, karena semua terbuka ya. Saya lihat itu pakai kipas angin yang seperti yang didesain yang diberikan kuliahnya dari Profesor Johannes Widodo, yang keren banget. Itu SDE 4 Munus itu sangat hemat energi, zero energi. Itu walaupun tidak pakai AC, Singapura panas pun derajatnya pakai kipas angin dengan desain-desain ventilasi serta kisi-kisi itu bisa 25 derajat seperti dalam AC. Keren banget. Terus keliling itu sampai musim perangko dulu, sekarang jadi musim anak-anak, masuk ke Funan. Terus juga ke National Museum Singapura, itu ada pameran Doraemon. Oke, dari situ keliling Armania Street, jadi Heritage, lalu pulang ke Bugis itu sampai jam 6, makan malam, jam 7, jam 8 masuk hotel. Itu dari jam 7 pagi sebelumnya, jadi 12 jam lebih. Hari berikutnya lagi saya ke Pinnacle Duxton, itu di daerah CBD. Itu 7 apartemen, tower apartemen 50 lantai, di atasnya ada skywalk. Ya, saya ke sana mulai dari podium lantai 5 nggak salah, terus naik lantai skywalk itu cukup menarik. Itu apartemen pemerintah ya,
tapi pelayanannya bagus banget, walaupun tidak ada kolam renang, tapi fasilitas sosialnya bagus di podium dan di atas. Antar lantai beberapa towernya juga ada jembatannya, kayak untuk hijau. Saya lihat dari atas keliling dari ujung ke ujung. Saya sudah videoin, ada di YouTube, itu menarik sekali. Itu juga sama, hampir sama skywalk di atas tuh seperti di Kapita Spring. Itu dengan teman-teman IAI ke sana keliling, kita bisa melihat Singapura dari atas. Menarik. Dan memang karena Singapura adalah negara kecil ya, di mana memang membutuhkan tempat tinggal bagi mereka, bagi warga, serta tempat bekerja. Jadi ketika lahan untuk hijaunya itu berkurang karena dibangun oleh pemerintah, kantor dan apartemen, mereka menghijaukan Singapura dengan cara vertikal dan dengan cara di atas gitu ya. Sama seperti di Garden Bay Marina, itu juga adalah vertical green ya. Pohon-pohon nggak salah ada 20-an itu adalah hijau green itu, dan ada perhitungannya antara hijau pelataran di bawah dengan hijau vertikal. Ada aturannya, saya akan pelajari, itu sangat menarik. Dan Jakarta, Singapura memang sebuah laboratorium urban, perkotaan yang sangat luar biasa. Saya keliling Singapura itu berusaha untuk tidak naik MRT dan bis, karena dengan jalan atau kursi roda itu saya melihat banyak fasilitas yang unik dan menarik. Ketika turun dari Pinnacle Duxton itu, Profesor Johannes memberikan informasi ada area sosial itu di bawahnya, seperti community club itu, mulai turun ke bawah, keliling jalan sampai daerah heritage sampai ke CBD. Masalahnya heritage itu kan daerah yang tidak mungkin di Singapura ya, tidak boleh dibongkar, atau saya nggak tahu kelasnya seperti apa, tapi pedestriannya memang sebenarnya yang asli sejak awal. Jadi tidak terlalu besar, ada yang tidak terlalu besar, yang bukan standar Singapura kan 120 sampai 180 cm. Ada yang pedestrian ada di depan ruko yang berundak-undak dengan tangga-tangga, itu yang saya nggak akan bisa lewat di sana. Saya selalu lewat di depannya yang tidak standar, yang permukaannya kadang-kadang sudah boncel gitu ya, dan ada yang mengecit atau menyempit karena ada pohon misalnya ya. Kayak kemarin terjadi ketika ada satu titik ada pohon yang agak menjorok ke dalam pedestrian, sempit. Saya lihat kursi roda saya tidak akan masuk, tapi saya nggak bisa keluar turun ke jalan aspal atau turun naik ke atas rumput, karena rumputnya waktu itu kan sering hujan jadi basah. Kalau saya masuk sini pasti ini melusuk dan tidak bisa keluar. Jadi oke, saya pelan-pelan, saya siap untuk jatuh misalnya, tapi saya sudah siap. Kan banyak orang itu kan jam-jam makan siang, pelan-pelan speed 1, bener nggak cukup, sehingga roda sebelah kiri saya masuk bablas, turun, ceplak, jatuh, masuk, dan saya sendiri hampir jatuh, tapi
karena banyak orang dan di belakang saya tuh ada seseorang bapak-bapak India tua, enggak tua sih ya, kayak seumur-umur berapa tahun di atas saya. Dia kayak menangkap tubuh saya supaya saya tidak jatuh, sementara kursi rodanya itu guling. Saya digendong, terus beberapa orang melihat saya kecelakaan, kursi rodanya diberesin, barang-barang yang ada yang jatuh dari kursi roda dibersihin, dimasukin. Mereka sibuk dengan bertanya, "Are you okay? Kamu mau masuk saya kirim antar ke rumah sakit?" Kamu ini banyak sekali pertanyaan, dan itu yang kepedulian mereka kepada saya sebagai pasca stroke yang lumpuh separuh, jatuh kecelakaan di Pinnacle Park. Lalu sudah tenang. Tadinya saya cuma deg-degan, aduh gila ya, hang ada apa yang terjadi. Terus saya didudukin lagi di kursi roda oleh bapak-bapak India itu. Dia cuma bilang, "You will be fine dear, you will be fine." Udah. Terus semua melihat saya sudah baik-baik saja, sudah lebih baik, dan mereka membubarkan diri. Dari situ saya masuk ke mana ya? Jalan ke sampai Oasia Hotel yang merah. Harusnya pengen masuk, tapi kemarin banyak orang dan kayaknya ada pejabat ya, banyak video, banyak reporter, jadi saya nggak berani masuk. Terus keliling sampai Capita Area, sampai lagi ke Pura, tata kota Singapura. Pas sampai sana hujan. Aduh, udah deh. Memang sudah habis yang saya bisa datangi. Tapi Mas Kadi ada kasih tahu satu tempat Chinese cultural, kira-kira 700 meter dari Pura. Di karena hujan gak jadi. Di depan Pura tuh ada Maxwell Food Court. Saya makan itu jam 4:30. Jadi udah sekalian dinner 4:30. Terus hujan lama sekali dan bilang, "Oke, saya harus pulang, berarti harus naik MRT." Padahal saya niatnya tidak naik MRT. Kalau hujan bagaimana? Di situ ada Maxwell MRT. Saya turun, terus sampai ke hotel Bugis. Itu sampai rumah jam 6. Oh enggak. Kan enggak ke hotel Bugis. Saya ke Payo Lebar karena mau beli perangko. Ada filateli perangko tentang kelinci, dan saya juga ngambil beberapa pernak-pernik yang berhubungan dengan Singapura karena tahun ini Oktober 2023 saya akan pameran tentang Singapura. Jadi saya beli banyak beberapa perangko baru dan pernak-pernik perangko filateli tentang Singapura. Jadi dari situ terus saya, itu kan juga hujan di sana, tapi kan mall ya. Tetap aja dia ada 3 mall yang dekat MRT itu harus nyebrang. Ada penutup atapnya sih, tapi dengan anginnya besar dan hujannya besar. Saya harus pakai jas hujan walaupun di atasnya ada penutup. Tetap aja kuyut, kacau banget. Dingin, anginnya dingin. Aku biasa curhat ke Mas Kardi sama si Andri. Sampai hujannya agak reda, karena kalau hujan terus saya sampai Bugis pun nggak bisa keluar masuk ke hotel, walaupun nggak jauh tapi tetap aja harus jalan yang terbuka. Mendingan saya tinggalnya di mall situ untuk ya paling tidak ada orang, ada makanan anget. Lebih anget di dalam mall yang pakai AC daripada di luar mall hujan dan angin keras. Aduh, ampun deh, dingin banget. Sampai tangan saya tuh orang yang paling suka dingin, tapi itu terlalu dingin.
karena saya kan nggak pakai celana panjang dan nggak punya jaket, walaupun pakai jas hujan tetap aja dingin. Setelah itu jam 8 selesai hujannya berhenti, saya langsung naik MRT ke Bugis. Hujan berhenti, akhirnya ya saya pulang sampai hotel jam 9. Itu terakhir kemarin. Nah sekarang sehari ini karena saya mau di apa namanya mana Marina, foto-foto, vlog dan narsis. Mungkin saya keluar sampai Fullerton, sampai ke Esplanade untuk foto dari sana ke sini. Itu keren banget. Terus saya balik lagi ke sini karena saya mau ke Toa Patoh. Tapi nanti lihat saja hujan nanti dia. Tapi ini yang pertama, ini yang tujuan aku hari ini full di sini. Kelilingnya paling sekitar sini. Pulangnya kalau tidak hujan jalan kaki, tidak naik tidak naik MRT atau bis. Oke. Nah, ini vlog pertama di sini karena kemarin sibuk dengan kuliah, survei. Oh iya, besok saya mau ke arah, saya lupa, pokoknya Pak Konektor dengan Andri, dan itu kan lebih oke lagi. Kemarin saya keliling kota itu kira-kira hampir 30 kilo beberapa hari itu. Oke kan? Oke banget. 30, tapi belum semua yang aku pingin lakukan 100 kilo terakhir. Jika sampai besok pasti nggak bisa sampai 100 kilo, sisanya saya akan datang lagi kira-kira mungkin Mei atau April atau Mei deh, saya akan kesini sebelum ke Eropa untuk melakukan hal yang sama. Oke, terima kasih untuk semuanya atas dukungannya. Semoga apa yang saya lakukan ini bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi sebuah survei atau penelitian kecil-kecilan deh dari saya untuk mencari atau memberikan informasi serta konsep-konsep menarik dari sini yang mungkin bisa dilakukan untuk Jakarta bagi teman-teman disabilitas serta prioritas. Dan bagaimana Singapura memberikan inspirasi besar untuk saya. Saya ingin banget Indonesia, paling tidak Jakarta, full accessible. Mungkin itu masih jauh sekali depan kita, mungkin sampai sekian 2 atau 3 generasi lagi, tapi minimal apa yang saya lakukan saya tulis dan untuk generasi yang akan datang. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, masih jam 10 Jakarta. Selamat pagi selamat siang di Singapura. Selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Salam.